Namanya Arman, orang-orang di lingkungannya kenal dia sebagai orang yang baik. Cukup disegani juga karena statusnya yang lumayan terpandang di kampungnya. Sehari-hari dia kerja sebagai kontraktor bangunan. Sering dapat proyek lumayan besar. Hidup Arman dulu boleh dibilang berkecukupan. Dia punya istri, Nani namanya. Orangnya pendiam, gak banyak tingkah, selalu nurut sama Arman. Mereka menikah waktu Arman masih merintis usaha kecil-kecilan. Waktu itu, Nani setia nemenin Arman jatuh bangun. Saking setianya, Nani rela gak punya apa-apa dulu. Padahal orang tuanya termasuk keluarga terpandang di kampung. Tahun demi tahun berlalu, usaha Arman makin maju. Mereka dikaruniai 2 anak. Tapi sayangnya anak Nania udah besar dan pada merantau ke kota buat kerja. Nani tetap sabar di rumah, ngurusin Arman yang makin sibuk kerja ke sana, kemari. Entah mulai kapan, Arman jadi berubah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Arman sering pulang malam. Alasannya kerjaan numpuk, padahal Nani tahu banget suaminya nggak pernah begitu sebelumnya. Sampai suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Bau parfum perempuan nempel di bajunya. Waktu itu, Nani nggak langsung ribut, cuma diam, duduk di ruang tamu sambil nahan tangis. Beberapa minggu kemudian, Arman makin jarang di rumah. Kalau pulang, dia lebih sering main HP, nggak pernah lagi ajak Nani ngobrol. Nani cuma bisa ngelus dada. Dia curiga, tapi dia nggak mau nuduh sembarangan. Sampai akhirnya, tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang, lihat Arman jalan sama perempuan muda di mall kota sebelah. Perempuan itu cantik, putih, penampilannya jauh dari Nani yang sederhana. Namanya Sari, janda anak 1. Suaminya dulu meninggal kecelakaan. Sari ini memang terkenal manis. Banyak laki-laki kampung sebelah suka sama dia. Waktu Nani tahu kabar, itu rasanya kayak disiram air panas. Sakit hati, campur bingung harus ngapain. Beberapa kali dia coba tanya baik-baik ke Arman, tapi jawaban Arman cuma marah-marah. Bahkan sekali waktu Arman sempat bilang, udahlah, Nani, aku capek sama kamu. Yang nggak ngerti aku mau bahagia juga. Nani cuma bisa nangis tiap malam. Beberapa kali dia nelpon anak-anaknya, tapi dia nggak tega cerita semuanya. Dia takut anak Nania marah sama Arman. Dia cuma bilang, ibu baik-baik aja di rumah. Kalian jaga diri di parent home. Padahal tiap malam, air mata Nani selalu jatuh di sajadah habis sholat. Dia cuma bisa doa, minta Tuhan nunjukin jalan, sampai akhirnya datang juga hari yang paling ditakuti Nani. Arman pulang bawa surat cerai. Nggak ada diskusi, nggak ada kata maaf. Arman cuma bilang dia mau pisah baik-baik. Katanya, dia udah nggak cinta lagi. Nani diem, tangan gemetar nerima kertas itu. Mulutnya kering, bibirnya bergetar tapi nggak ada kota-kota keluar. Sejak saat itu, hidup Nani berubah total. Dia keluar dari rumah yang udah dia rawat puluhan tahun. Rumah itu jatuh ke tangan Arman. Harta benda dibagi rata tapi bagi Nani, semua itu nggak ada artinya lagi. Yang paling nyakitin, dia ditinggal pas hidup Arman udah enak. Dulu dia susah, sekarang ditendang pas Arman mapan. Nani pulang ke rumah orang tuanya di kampung seberang. Orang tuanya udah sepuh, tinggal di rumah tua di pinggir kebun. Tiap malam, Nani tidur di kamar masa kecilnya. Di dindingnya masih tergantung foto dia sama Arman waktu nikah dulu. Kadang dia ngeliatin foto itu lama-lama, air matanya netes lagi. Hatinya rasanya kayak diremas. Sementara itu, Arman hidup enak sama Sari. Mereka nggak butuh waktu lama buat nikah. Beberapa orang kampung sempat ngomongin, katanya Arman nggak tahu diri. Tapi Arman nggak peduli. Dia ngerasa hidupnya justru makin mudah, makin semangat. Sari pinter merawat diri. Tiap malam Sari nyiapin Arman makan enak, tempat tidur wangi, baju rapi, semua serba baru. Arman ngerasa kayak punya hidup kedua. Awalnya memang semua indah. Arman sering bawa Sari jalan-jalan keluar kota, beliin baju baru, sampai punya mobil baru juga. Sari selalu senyum manis, manja, bikin Arman makin mabuk kepayang. Tapi itu nggak bertahan lama. Masuk bulan ketiga, Sari mulai sering sakit-sakitan. Awalnya cuma pusing, masuk angin katanya. Lama-lama perutnya sering kram. Anehnya, tiap malam bau anyir kayak bau darah, sering kecium di kamar. Arman pikir mungkin ada tikus mati di plafon, tapi dicek nggak ada apa-apa. Sari juga jadi gampang panik. Malam-malam dia suka bangun tiba-tiba, keringat dingin, badannya gemetar. Pernah suatu malam, Sari teriak keras banget, sampai Arman kebangun. Waktu Arman nyalain lampu, Sari duduk di pojok ranjang, matanya melotot ke arah pintu kamar. Dia di situ, Mas. Dia di situ, kata Sari sambil nunjuk pintu. Arman nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, bulu kuduk Arman berdiri. Besoknya,
Arman panggil dokter. Dokter bilang Sari nggak ada sakit apa-apa, cuma kecapean, disuruh banyak istirahat. Tapi Sari makin parah. Pernah suatu malam, Sori Kabanggen jalan ke ruang tamu sambil ngelamun. Arman ngikutin pelan-pelan. Dia kaget waktu lihat Sari berdiri di depan kursi ruang tamu, mulutnya komet-kemit kayak ngomong sama orang. Nani, aku minta maaf, aku nggak tahu. Suara Sari pelan banget, tapi jelas di telinga Arman. Arman langsung narik Sari, dia kebangun dari lamunan. Wajahnya pucat banget, bibirnya gemetar. Sejak itu, Arman mulai kepikiran. Nama Nani tiba-tiba muncul lagi di kepalanya. Apa ini gara-gara Nani? Masa iya Nani sampai hati? Tapi Arman tetap menyangkal. Dia selalu bilang ke dirinya sendiri, nggak mungkin. Nani orangnya nggak mungkin jahat begitu. Dia orang sabar, tapi rasa takutnya makin hari makin gede. Malam berikutnya, kejadian makin serem. Arman baru pulang kerja, nyalain lampu ruang tamu. Di kursi yang biasa dipakai tamu duduk, dia kaget setengah mati. Ada perempuan duduk diam, rambutnya panjang nutupin muka, bajunya putih lusuh, ujung rambutnya netesin air kayak habis kehujanan. Arman melongo, nggak bisa gerak, napasnya berat, tangan kakinya gemetar. Perlahan, perempuan itu ngangkat kepalanya, matanya merah, bibirnya pecah-pecah. Dia senyum, tapi senyumnya nggak bikin tenang sama sekali. Senyumnya bikin jantung Arman serasa berhenti. Perempuan itu buka mulut, suaranya serak kayak orang kehabisan napas. Kau bahagia, Man? Kau pikir aku nggak bisa apa-apa? Aku lihat kau. Tiap malam, Arman jatuh terduduk. Badannya dingin semua. Mulutnya mau teriak tapi suaranya hilang. Perempuan itu masih duduk, nggak bergerak, matanya nggak kedip. Tiba-tiba lampu mati. Ruangan jadi gelap total. Yang Arman dengar cuma suara. Langkah pelan mendekat. Bau anyir darah makin nyengat. Arman nutup mata, mulutnya komat-kamit, baca doa seadanya. Pas lampu nyala lagi, perempuan itu hilang. Tapi di kursi bekas dia duduk, basah kayak abis ditetesin air campur darah. Arman gemetar. Keringatnya netes dari dahi. Dia lari ke kamar. Sari lagi duduk di ranjang, mukanya pucat, matanya merah, tangannya gemetaran nunjuk ke pintu. Dia di sini, Mas. Dia nggak mau pergi, kata Sari pelan. Suaranya berat, kayak bukan suara dia sendiri. Sejak itu, Arman sadar, dia nggak bisa lagi pura-pura, nggak terjadi apa-apa. Dendam yang dulu dia tinggalin, sekarang balik nyamperin dia pelan-pelan. Dan Arman tahu, Arman benar-benar nggak bisa tidur malam itu. Setelah lihat sosok perempuan berambut panjang yang duduk di kursi ruang tamu, pikirannya makin nggak karuan. Sari juga masih belum sadar sepenuhnya. Dia duduk di pojok ranjang sambil melamun, matanya kosong, tangannya gemetar. Arman cuma bisa duduk di lantai, punggungnya nyender ke dinding kamar. Dia merem melek, tapi matanya nggak mau benar-benar terpejam. Setiap merem, bayangan perempuan rambut panjang itu muncul lagi. Wajah pucatnya, mata merahnya, suaranya yang parau. Semua muter di kepala Arman kayak rekaman rusak. Pagi datang, tapi rasanya kayak nggak ada matahari. Rumahnya mendadak dingin, hawanya nggak enak. Sari masih tidur lelap, badannya panas dingin. Arman jalan pelan ke ruang tamu. Dia mau ngecek kursi itu lagi. Dan bener aja, di bagian dudukan kursi, bekas basah semalam masih ada. Baunya anyir banget, bikin perut Arman mual. Arman cuma bisa nutup hidung sambil ngelus dada. Dia nyesel, tapi dia nggak tahu harus gimana. Dia kepikiran mau nelpon anak-anaknya, tapi dia takut mereka tahu dia cerain Nani buat nikah sama Sari. Selama ini dia nutupin semuanya. Bilang cerai karena udah nggak cocok. Arman duduk di kursi sebelah, dia pegang kepalanya. Rasanya berat banget. Ingatan dia sama Nani muncul satu-satu. Ingatan waktu mereka sama-sama ngerintis usaha, waktu Nani nyuapin dia makan pas lagi sakit, waktu Nani jual perhiasannya buat bayar hutang modal pertama mereka. Semua kayak nampol muka Arman berkali-kali. Tiba-tiba, Sari keluar kamar. Mukanya pucat, rambutnya berantakan. Dia jalan pelan kayak orang linglung. Matanya sayu, pandangannya kosong. Sari duduk di lantai, tepat di depan kursi yang bekas basah tadi. Dia tatap kursi itu lama banget. Dia duduk di sini, Mas. Suara Sari lirih banget. Arman kaget. Dia nggak berani nyaut. Dia duduk di sini. Dia bilang, aku yang ngerebut semuanya. Lanjut Sari sambil megang lututnya. Badannya gemetar. Arman buru-buru narik Sari. Dia peluk istrinya itu erat-erat. Tapi Sari malah dorong Arman pelan. Dia tatap mata Arman lama-lama. Tatapan yang bikin jantung Arman makin deg-degan. Mas, aku nggak kuat. Dia marah sama aku, Mas. Dia nyakitin aku di mimpi. Aku kayak dikunciin di ruangan gelap. Ada suara dia ketawa terus teriak-teriak. Dia marah banget sama aku, Mas. Sari ngomong terbata-bata, air matanya netes deras. Arman bingung,
panik, campur takut, dia sadar ini bukan sakit biasa. Kalau cuma sakit fisik, gak mungkin Sari ngomong kayak orang kerasukan begini. Arman akhirnya mutusin buat nelpon Pak Taryo. Orang tua di kampung yang dulu pernah ngebantu Arman waktu bapaknya sakit, kena guna-guna, Pak Taryo datang sorenya. Orangnya udah tua banget, jalannya pelan, tapi tatapannya tajam. Begitu masuk rumah, Pak Taryo langsung diam di ambang pintu, matanya nyapu ruangan pelan-pelan. Berat man, rumahmu sekarang berat banget hawanya, kata Pak Taryo pelan. Arman cuma bisa ngangguk. Dia nyeritain semuanya dari awal, mulai dari cerai Nani, sampai Sari sering lihat sosok perempuan itu. Pak Taryo cuma diem, tangannya narik-narik jenggot putihnya. Aku udah bilang dulu, kalau bikin orang sakit hati, jangan keterlaluan. Hati perempuan kalau udah kecewa, doanya lebih tajam dari pisau. Katanya, Arman gak bisa jawab. Dia cuma nunduk. Pak Taryo mulai buka tas kecilnya, isinya bunga 7 rupa, kemenyan, sama botol kecil air putih. Dia suruh Arman nyiapin mangkok sama lilin. Waktu maghrib lewat dikit, Pak Taryo mulai ritualnya. Dia duduk di lantai ruang tamu, lilin dinyalain, kemenyan dibakar. Bau wangi campur sangit bikin hidung Arman panas. Sari duduk di sebelah Arman, matanya merem, tapi tangannya gemetar terus. Pak Taryo baca-baca doa. Suaranya pelan, tapi makin lama makin tegas. Tiba-tiba Sari gelagapan, napasnya bertet, badannya goyang-goyang, kepalanya geleng ke kiri ke kanan. Arman mau megangin, tapi Pak Taryo larang. Biarin dia keluarin sendiri, kata Pak Taryo. Tanpa berhenti baca mantra, Sari tiba-tiba buka mata. Matanya merah, wajahnya pucat, mulutnya ketarik senyum lebar. Tapi senyumnya bukan senyum Sari. Sari nunjuk Pak Taryo sambil ketawa pelan. Kau pikir bisa tolong dia? Dia udah milikku. Suara Sari berat, parau, dan bikin merinding. Arman mundur pelan, tangannya dingin semua. Pak Taryo tetap tenang. Dia buka botol kecil air putih, disiram ke lantai dekat kaki Sari. Begitu air kena lantai, Sari teriak keras banget. Suaranya bukan suara Sari, lebih mirip suara perempuan tua yang lagi marah. Pergi kalian, dia milikku. Biar dia rasa apa yang aku rasa. Suara itu menggema di ruang tamu. Sari jatuh ke lantai, badannya menggeliat kayak orang kesetrum. Arman udah gak tahan, dia merem sambil baca doa seadanya. Keringat dingin ngucur di punggungnya. Pak Taryo makin kenceng baca doa, dia taburin bunga ke arah Sari. Pelan-pelan, suara teriakan Sari mengecil. Nafasnya jadi normal lagi. Sari lemes banget, pingsan di lantai. Arman buru-buru gendong Sari ke kamar, ditidurin pelan di ranjang. Pak Taryo duduk lagi di ruang tamu. Wajahnya kelihatan capek man. Ini main-main. Dia nggak bakal berhenti sebelum puas. Ini bukan setan biasa. Ini kiriman dendam. Dan dendamnya nggak kecil, kata Pak Taryo sambil ngelap keringat di jidatnya. Arman duduk di sebelah Pak Taryo. Suaranya bergetar waktu nanya, Pak, maksudnya siapa Nani? Pak Taryo pelen-pelen ngangguk. Aku nggak mau nuduh langsung, tapi orang yang paling punya alasan cuma dia. Kau udah tahu sendiri kau ngapain ke dia. Kau buang dia waktu kau udah punya segalanya. Kau kira hati orang nggak bisa gelap kalau udah hancur kayak gitu? Arman nutup muka pakai 2 tangan. Dadanya sesek banget. Rasanya pengen nangis tapi air matanya udah habis. Dia ingat lagi semua yang dia lakuin ke Nani. Semua kata-kata kasar, tatapan sinis, surat cerai yang dia kasih tanpa mikir 2 kali. Pak Taryo berdiri pelan. Dia tepak bahu. Arman, kalau mau beres, kau harus balik. Kau harus ketemu dia. Minta maaf. Kalau enggak, kau enggak akan pernah tenang. Kau, istrimu, rumahmu, semua enggak bakal lepas. Arman enggak bisa jawab. Dia cuma bengong. Matanya nanar ngeliatin lilin yang udah padam di lantai. Bau kemenyan masih kecium, nyisa di sudut-sudut rumah. Pak Taryo pamit pulang malam itu. Sebelum keluar pintu, dia cuma bilang, jangan tunggu parah man. Dendam orang terbuang itu paling susah disembuhin. Begitu Pak Taryo pergi, Arman masuk kamar. Sari masih tidur lelap. Wajahnya pucat banget, kayak orang sakit keras. Arman duduk di pinggir ranjang. Dia pegang tangan Sari pelan-pelan. Dulu dia milih Sari karena dia pengen bahagia. Tapi bahagianya berubah jadi neraka kecil yang dia bikin sendiri. Di luar, angin malam bertiup pelan, bawa suara aneh kayak orang bisik-bisik. Arman nutup mata, tapi hatinya nggak bisa tenang. Dia tahu dia nggak punya pilihan lain. Dendam Nani kayak API. Dan api itu makin lama makin makan semua yang dia punya. Besok, dia harus pulang ke kampung Nani. Dia harus ketemu perempuan yang hatinya pernah dia bakar hidup. Dia harus minta maaf, entah diterima atau enggak. Yang dia tahu, kalau dia nggak datang, nggak akan ada yang bisa dia selamatkan lagi. Arman nggak tidur sama sekali malam itu. Matanya merah,
Pikirannya muter terus. Tiap kali dia pejam, wajah Nani muncul, kadang ketawa pelan, kadang cuma diam sambil natap dia dengan mata sayu. Suara Sari sesekali terbangun, ngoceh gak jelas. Badannya panas dingin, keringat dingin netes deras. Arman cuma bisa megang tangan Sari sambil ngelus pelan. Kayak orang bego yang gak tahu harus ngapain. Jam 4 pagi, Arman mutusin buat mandi. Air keran dingin banget, tapi gak bikin badannya seger. Malah kayak makin berat. Selesai mandi, dia duduk di ruang tamu, ngelihatin kursi tempat sosok perempuan itu pernah duduk. Basahnya udah kering, tapi bayangannya nggak hilang di kepala. Arman, begitu azan subuh berkumandang, Arman ngelangkah pelan ke kamar. Lihat Sari masih tidur gelisah. Bibir Sari komat kamit, matanya berkedut, seolah lagi mimpi buruk yang nggak ada habisnya. Arman pelan-pelan bisikin, "Maafin aku, Ri. Ini semua salahku." Tapi dia tahu, suara dia nggak akan nyampe. Pukul 7 pagi, Arman keluar rumah. Dia udah nyiapin mobil, nyimpen jaket sama tas kecil berisi baju ganti. Sebelum pergi, dia nengok Sari sekali lagi. Dia ragu ninggalin istrinya sendirian, tapi Pak Taryo bilang, "Ini satu-satunya jalan." Arman nyetir pelan keluar komplek. Jalanan pagi itu masih sepi. Kabut tipis nutupin jalanan desa pinggir kota. Pohon-pohon pinggir jalan kelihatan basah. Entah kenapa bikin suasana makin aneh. Di sepanjang jalan, pikiran Arman kayak muter mundur. Dia ingat semua. Waktu dia pertama kenal Nani di warung makan kecil, waktu dia ngelamar Nani cuma bermodal cincin perak dan selembar janji setia. Janji itu sekarang cuma jadi lelucon pahit. Mobil Arman belok ke jalan kampung. Aspalnya udah banyak yang pecah. Beberapa titik malah cuma jalan tanah. Udara makin dingin. Burung berkicau pun rasanya kayak pelan bang. Pas ngelewatin gapura kampung, dada Arman makin sesek. Dia udah bertahan-tahan gak injek tanah kampung ini sejak cerai sama Nani. Rumah orang tua Nani ada di pinggir kebun singkong, deket tebing kecil yang di bawahnya ada sungai. Dari jauh rumah itu udah kelihatan sepi. Cat temboknya udah mulai pudar. Atapnya ditumbuhi lumut. Pagar bambu setengah roboh. Kebun di depannya ditumbuhi rumput liar. Arman matiin mesin mobil pelan. Napasnya berat banget pas tangannya pegang gagang pintu mobil. Dia turun. Langkahnya pelan, kayak orang jalan ke tempat yang gak dia mau datengin seumur hidupnya. Begitu nyampe depan rumah, Arman berhenti sebentar. Dia tarik napas panjang, matanya merem. Dia coba berdoa dalam hati, minta Nani mau maafin dia, minta semuanya bisa kelar hari itu juga. Arman ketok pintu pelan. 3 kali ketok, gak ada jawaban. Dia coba lagi, makin kenceng. Pintu masih rapat. Dia nyoba nengok ke jendela, tirainya ketutup rapet. Pas Arman mau mundur, pintu tiba-tiba kebuka sendiri. Bunyi engselnya nyaring banget, bikin bulu kuduk Arman berdiri. Di dalam, ruang tamu remang-remang, bau kayu tua campur harum kemenyan, bikin dada Arman makin berat. Di kursi kayu dekat dinding, Nani duduk. Tubuhnya tegak lurus, tangannya melipat di pangkuan. Rambutnya dikepang rapi, bajunya kebaya lusuh warna coklat. Mata Nani langsung nangkep mata Arman. Tatapannya tajam. Tapi di balik tajamnya ada rasa capek yang udah bertahan-tahan ngendap. Arman berdiri di ambang pintu, tangannya gemetar. Mulutnya kebuka mau ngomong, tapi suaranya kayak ketahan di kerongkongan. Nani gak nyuruh masuk, gak nyuruh duduk. Dia cuma tatap Arman tanpa kedip. Akhirnya Arman berlutut pelan di lantai kayu ruang tamu. Suara kayu berderit pelan. Air matanya netes tanpa dia sadari. Dia tunduk, nadanya pelan banget waktu ngomong. "Nani, maafin aku. Semua salahku, aku udah jahat sama kamu. Aku gak tahu lagi harus ngomong apa." Nani gak jawab. Dia masih diem. Suara detak jam dinding terdengar jelas banget. Arman nangis makin kenceng. Hidungnya basah, suaranya pecah-pecah. Dia sampai nyium lantai. Saking gak tahu lagi gimana caranya minta maaf, beberapa menit cuma suara tangis Arman yang kedengeran. Sampai akhirnya Nani ngomong pelan. Suaranya datar, dingin, gak ada getaran marah, tapi juga gak ada lembutnya sama sekali. "Kau kira cuma datang begini cukup buat nyabut semua sakit di hatiku? Kau kira aku gak berdoa setiap malam biar kau rasain apa yang aku rasa waktu kau buang aku?" Nani berdiri pelan. Langkahnya mendekat Arman yang masih sujud di lantai. Arman gak berani nengok. Dia masih nyium lantai. Dia bisa ngerasain kaki Nani berdiri persis di depannya. Bau wangi kemenyan makin nyengat. Nani jongkok pelan. Wajahnya deket banget sama telinga Arman. Suara Nani pelan tapi bikin leher Arman merinding. "Aku udah maafin kau, Man. Tapi dendamku bukan cuma di sini." Nani nunjuk dada. Arman pelan. "Dendamku udah kubagi sama mereka yang lebih haus." Arman gak paham maksudnya apa. Dia cuma bisa bilang, "Aku mohon, hentikan semua ini nih.
Sari nggak salah apa-apa. Semua salahku. Nani ketawa kecil. Tawa yang nggak keras, tapi nyayat kuping. Dia berdiri lagi, jalan pelan ke pojok ruang tamu. Arman ngangkat kepalanya pelan, matanya ngikutin gerak Nani. Di sudut ruangan, Arman baru sadar ada bungkusan kain hitam. Bentuknya kayak boneka, ditusuk jarum di kepala dan perutnya. Nani berdiri di samping bungkusan itu. Dia tatap Arman lama, senyumnya tipis banget. Kalau kau mau dia selamat, bawa dia ke sini, biar dia tahu rasanya duduk di tempatku. Arman cuma bisa melongo, napasnya berat, dadanya sesek banget. Dia tahu Nani nggak main-main. Kalau dia mau selamatin Sari, dia harus nurutin kemauan Nani. Arman mundur pelan, kakinya gemetar. Dia jalan mundur keluar rumah. Begitu keluar, pintu rumah Nani nutup sendiri. Bunyinya keras kayak ditendang angin. Arman balik ke mobil, tangannya gemetar pas pegang setir. Sepanjang jalan pulang, matanya kosong. Dia sadar dia nggak punya pilihan. Malamnya, Arman gendong Sari yang masih lemes ke dalam mobil. Sari setengah sadar, matanya ngelirik Arman pelan. Mas, mau kemana kita? Suara Sari berat nepasnya Anjio Senggosen. Arman nggak jawab, cuma bisik pelan. Maafin aku Ri, perjalanan ke rumah Nani malam itu sepi banget. Bulan yang kelihatan, jalanan kampung kosong. Begitu Niam, pintu rumah Nane udah kebuka. Nane berdiri di tengah ruang tamu. Senyumnya datar, matanya kayak nggak ada nyawanya. Arman masuk gendong Sari. Langkahnya berat banget, tiap kaki nginjak lantai rasanya kayak nginjak bara. Nani mundur pelan, ngasih jalan. Arman nurunin Sari. Pelan di kursi tempat dia pernah lihat sosok perempuan itu duduk. Begitu Sari duduk, lampu rumah Nani mati total. Jalap kelip yang kedengeran cuma suara nafas Sari yang berat, campur isak tangis Arman yang nyoba nahan teriakan. Dalam gelap, suara Nani pelan banget, kayak bisikan tapi jelas di telinga Arman. Sekarang kau rasain, Man. Rasain. Apa rasanya? Ditinggal, dirampas, dibuang, biar kalian tahu. Biar kalian nggak tenang. Malam itu, nggak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di rumah Nani. Esoknya, orang kampung cuma nemu rumah itu gelap, pintunya kebuka setengah. Kadang, kalau lewat situ, orang masih suka dengar suara tangis perempuan campur suara tawa lirih. Orang bilang, Arman dan Sari nggak pernah kelihatan lagi. Rumah Nani pun sekarang dibiarkan kosong. Tapi anehnya, orang nggak berani merobohkan. Mereka percaya, di dalam rumah itu, masih ada dendam yang nggak akan pernah tidur.